Hore, PA212 dapat job demo lagi nih. Setelah ini akan menyerbu kantor Kemenak katanya. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin angkat suara. Ia menyebut ucapan Yakut menimbulkan kegaduhan. Pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa menuntut Yakut dicopot dari jabatannya. Ini satu manusia nih, ya kan? Ini sudah membuat rusuh, yang membuat pernyataan-pernyataannya justru ke SARA. Yang tadi kita nggak pernah menyinggung daripada masalah SARA, justru diarahin memancing-mancing kita, justru yang pertama membawa-bawa SARA. Ini kan artinya kita melihat ini sudah dibawa. Orang ini sudah anti dengan agama, kita melihat ini berbahaya. Ya. Tapi kelihatannya saya lihat, kok X212 ini selalu ada buat gerakan di 212, seolah-olah ini sebuah sejarah yang harus tidak boleh dilupakan. Dan seolah-olah di situ ada orang-orang yang terzolimi, dan seolah-olah pada saat itu ada pemerintah yang menzolimi, dan seolah-olah pada saat itu itulah orang-orang yang paling sayang dan cinta kepada ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan seolah-olah orang-orang yang tidak mendukung X212 itu adalah orang-orang yang kafir. Yang membuat saya risih adalah orang-orang ini mengatasnamakan membela agama untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini yang terjadi. Wah, PA212 merupakan bekas orang-orang yang mendemo Ahok di Monas pada 2 Desember 2016 dulu. Mereka kala itu menuntut agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijebloskan ke penjara dengan alasan telah melakukan penistaan agama. Dan PA212 ini sebenarnya nama lain dari FPI, karena anggotanya yang merupakan Laskar FPI, termasuk pengurusnya hampir FPI semua. Seperti di ketuanya, Slamet Ma'arif juga merupakan mantan jubir FPI, dan wasekjennya Novel Bamukmin adalah sekjen FPI DKI Jakarta sebelum akhirnya dipecat pada 2017 silam. Di samping itu, PA212 ini juga bisa dibilang organisasi nggak jelas. Kenapa? Ya karena pertama, yang namanya alumni itu kan identik dengan sekolah atau kampus. Seperti alumni SMAS Kanisius Jakarta yang anggotanya banyak menjadi pejabat. Di antaranya Erlangga Hartarto, Bambang Susantono. Begitupun dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama yang ketuanya adalah Ganjar Pranowo. Sementara yang ini alumni pendemo. Selama ini baru pertama kali ya para pendemo yang tidak pernah diwisuda atau tamat sekolah tiba-tiba bikin alumni. Kedua, yang namanya organisasi bentuknya itu mesti jelas, apakah ormas, yayasan, atau parpol. Sedangkan PA212 ini mau disebut ormas, tapi kerjaannya sama seperti kader partai. Mengusung capres, terlibat aktif mendukung Prabowo di Pilpres 2019, sehingga salah seorang anggotanya Novel Bamukmin mau jadi cawapres katanya. Oh, mau disebut partai juga salah. Meskipun beberapa anggotanya berlagak bak politisi banget. Karena kalau partai itu jelas ya, terdaftar di Kemenkumham, serta memiliki pengurus di setiap kabupaten atau kota yang ada, dan terlibat aktif di pemilu. Gak cuma jadi tim ses doang. Artinya apa? PA212 ini tidak ubahnya seperti gerombolan. Karena ormas bukan, yayasan bukan, parpol juga bukan. Uniknya, PA212 ini diisi orang-orang yang gak ada kerjaan alias pengangguran. Terbukti, yang mereka lakukan hanyalah demo mulu, gak ada yang lain. Demo Save Rohingya, demo Save Uyghur, demo Talak Omnibus Law, dan demo Save yang lain lah. Pokoknya kalau dapat momentum pasti demo. Nggak peduli anak istri di rumah mau makan apa, yang penting ikut demo dan dapat nasi bungkus sayur jengkol. Lalu, apa hasil mereka demo berkali-kali itu? Tidak ada Ferguson. Presiden China Xi Jinping nggak akan mungkin mau mendengarkan Novel Bamukmin orasi di soal Uyghur. Apalagi dia gak ngerti bahasa Indonesia. Begitupun dengan Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, gak akan mau mendengarkan ocehan Al-Khattab maupun Yusuf Martak soal Rohingya itu. Yang ada, demo-demo itu justru bikin jalanan macet dan bikin citra Islam sebagai agama yang toleran serta rahmatan lil alamin itu jadi tercemar. Koplaknya lagi, PA212 ini gak mengenal waktu dalam melakukan aksinya. Mereka gak peduli dengan orang lain terganggu atau tidak, mau patuh pada prokes atau tidak, yang penting demo dulu. Padahal Omikron kini itu lagi gencar-gencarnya menyebar luas loh. Dan meskipun dianggap memiliki gejala ringan, tetap saja bisa menimbulkan kematian. Teranyar, PA212 juga menggelar demo di depan Kudus India. Tuntutannya pun keren, yakni meminta agar Muslim yang ada di India tidak dikriminalisasi, didiskriminasi, dan diperlakukan adil. Kita melihat pemerintah di sana yang seharusnya melindungi segenap warganya malah abai.
Bahkan terkesan pemerintah India dalam tanda kutip melegitimasi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu militan, kata Wakil Ketua Umum PA212 Asef Safrudin. Yang ujung-ujungnya si Asef ini minta agar ada perwakilan PA212 diterima masuk ke Dubes India. Hanya saja, bukannya minta bertemu dengan Dubes pakai cara baik-baik, si Asep Kadrun itu malah mengancam segala. Jika audiensi dengan Dubes India tidak terlaksana, maka PA212 akan memberi rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar memutuskan hubungan diplomatik dengan India. Dikira gampang ya? Di samping itu, Asep juga akan merekomendasikan agar Dubes India segera diusir dari Jakarta. Kayak orang hebat aja si Asep nih. Mending dia aja yang jadi cawapres Anies menggantikan Novel Bamukmin. Lantas, apa hasil demo di depan Kedubes India itu? Nggak ada. Yang ada malah merugikan warga DKI, yakni arus lalu lintas di sekitar lokasi demo itu jadi macet. Nah, pasca demo ini, PA212 siap-siap mau demo lagi. Lokasi yang menjadi sasaran mereka berikutnya pun sudah ditentukan, yakni kantor Kementerian Agama. Yang oleh Novel Bamukmin, aksi ini merupakan aksi terhadap penistaan agama jilid 2. Atau dengan kata lain, mereka ingin mengahokkan Gus Yakut. Tapi sepertinya mereka lupa kalau Gus Yakut itu adik kandung Ketua Umum PBNU saat ini, Gus Yahya, dan menang juga orang NU. Yang kita tahu sendiri bahwa NU merupakan ormas terbesar di Indonesia dengan anggota mencapai 91,2 juta. Artinya apa? Mau mengahokkan Gus Yakut itu sama saja dengan berhadapan dengan orang NU. Emang situ pasukan nasi bungkus berani sama NU?